sesuai dengan harapan pendirinya. Yang kita hormati dan muliakan segenap guru-guru kita, para masyayikh, para tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan. Yang saya hormati dan muliakan, secara khusus yang kita hormati dan muliakan yaitu sahibul majlis, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar Nahdlatul Watan Kayangan, yaitu Adinda Tuan Guru Muhammad Zulyadain hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berjuang lewat organisasi Nahdlatul Watan, lebih khusus untuk terus memajukan dan mengembangkan perjuangan ayahanda beliau di pondok pesantren ini, yaitu almarhum al-maghfurlah Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah hadirin hadirat, nahdhiyin nahdhiyat yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah yang peluguh sami pada pagi hari yang sangat mulia niki, yaitu hari Kamis, bertepatan dengan berangkatnya jamaah haji untuk Lombok Barat dan sekitarnya. Makin jelo niki jamaah haji sedang berkumpul di kantor bupati untuk persiapan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, tiang peluguh sami hadir di tempat niki untuk mengikuti pengajian, zikir dan doa. Dua perkumpulan ini sungguhnya adalah perkumpulan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan baik sekalian makin tamplugu sami kumpul driki untuk mengaji. Jamaah haji kumpul di Pencingah untuk berangkat haji. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita semua bisa atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Milih dah haji ndik niki darak bisi dia nak ngamin niki nggih. Ibu-ibu milih dah haji nggih. Makin jamaah haji kenyakan kumpul lek gerung ya berangkat jok Mekah. Tak perlu saya makin niki kenyakan kumpul lek driki. Makin berdoa mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah memberangkatkan kita ke Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa niki dijadikan doa salat hajat, salat sukses, salat orang-orang lulus oleh guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Adik-adik, para santri santriwati, tulab talibat yang kelas 3 pasti sudah menerima doa niki. Dari siapa? Dari pengurus besar Nahdlatul Watan. Dulu dari Ummuna, sebelumnya dari pendiri organisasi Nahdlatul Watan. Doa niki dikenal dengan doa ujian. Ya, nggih, doa ujian. Napi doa niki jemas namian. Doa niki sungguhnya adalah doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik
wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli izm. Niki ada 4 potongannya, lagu masih belo lanjutan lagi. Niki doanya siapa niki? Doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu mujibati rahmatik, amal-amal, ibadah-ibadah yang menjadikan saya pasti mendapatkan rahmatmu. Mujibat nika artinya yang mewajibkan diriku ini mendapatkan kebaikanmu, atau kita artikan yang mengantarkan diriku ini mendapatkan kebaikan dan kasih sayangmu. Wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku mohon kepadamu amal-amal yang menjadikan saya mendapatkan ampunanmu. Wal ghanimata min kulli bir. Ya Allah, berikan saya keberuntungan besar dalam setiap kebaikan. Adin tiang niki termasuk orang yang paling beruntung hidup di dunia dan paling beruntung juga hidup di akhirat. Wassalamata min kulli ism. Ya Allah, jadikan aku adalah orang yang aman, selamat dari dosa, bersih dari dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi 4 poin dalam doa niki. Pertama adalah mendapatkan kepastian rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Yang ketiga agar bersih dari dosa. Nah, lamun 4 niki jamaah sekalian ada pada diri seorang hamba, dialah hamba yang akan mendapatkan sa'adatud darain, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka doa yang dibaca terus menerus terwujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat dunia, selamat akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, doa jangan biarkan sebagai doa saja. Nggih? Jarin guru-guru kita mengatakan doa itu jangan hanya sebagai bacaan. Ndak pihak doa hanya sebatas wirid biasa. Tapi doa itu dipraktikkan, dijiwai dan diamalkan. Nggih? Makin doa tak perlu sami sakana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana doa ini agar terkabul? Tidak ada lain kecuali agar kita mengerjakan ibadah-ibadah yang menjadikan tak perlu sami masuk ke dalam surga dan mengerjakan amal-amal yang menjadikan tak perlu sami jauh dari neraka. Itulah artinya doa yang terkabul. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu di mana kita cari rahmat Allah? Di mana kita cari ampunan Allah? Di mana kita cari pahala yang besar? Di mana kita menjaga diri dari dosa? Mbe to tak pete jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, kebaikan Allah, terpelihara dari dosa. Pertama, beto tepete, 1 di majelis taklim, majelis pengajian. Mara makin niki, nggih, tiang pelugu sami tidak hanya sebatas berdoa, tapi sedang mengamalkan isi doa. Tiang pelugu sami makin niki sedang mencari rahmat Allah. Dipastikan bahwa di mana ada pengajian, di sana ada turun rahmat Allah. Berapapun kancet ngaji, nggih, ya loe, ya sekedi, rahmat Allah turun. Yun bahasa ulama, nggih, jangan pernah bosan hadir di majelis pengajian. Kembe di sana ada rahmat Allah. Lamun dengan bosan hadir ngaji,
berarti itu sudah jauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan tak perlu sami selapu niki tanpa kecuali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nggih, jamaah tamu rahimakumullah. Makin niki pengajian pengurus besar Nahdlatul Watan, para masyayikh, para tuan guru banyak hadir. Nggih niki jadwal dalam sekian bulan malah tahunan niki mau nah pelugu sami driki ada jadwal majelis ta'lim driki tuan guru Adinda, tuan guru Zulyadain setiap Ahad nggih, Ahad jam pira tau ngaji driki ya zuhur nggih hadir nggih ya jadi zuhur hadir tiang pernah nggih kerang hadir driki julu-julu nggih pagi sila sempatan diri hadir di mana ada jenis pengajian hadir driki pengajian Ahad hadir di Kili Meda sendah nggih arah pengajian 1 kali sebulan nggih dan alhamdulillah maki jemaah Islamian ada majelis pengajian majelis dakwah Hamzan Wadi yang dirintis oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu makin dilanjutkan di Mataram di kantor PBNW ya rapat niki pelugo sami pironet datang drike nggih ya nike bilang Rabu sore nggih Rabu sore bilang Rabu pokok insyaallah ndek libur kecuali saat-saat tertentu lah Robin bulan puasa dimulai nggih oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian mari kita hadir di majelis dakwah niki yang setiap Rabu nggih setiap Rabu niki yang mengisi beliau-beliau niki Tuan Guru Ihsan, Tuan Guru Zaini, Tuan Guru banyak Tuan Guru yang akan menjelaskan tiap lugu sami di pengajian tersebut nggih ya insyaallah kita semua akan dapat rahmat Allah pasti nggih. Lalu di mana kita mendapatkan rahmat Allah Malik? Yang kedua kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di pondok-pondok pesantren marak niki alhamdulillah nggih. Kembe entur rahmat Allah. Karena le pondok pesantren jamaah Islamian di sanalah tempat dipelajari dibuka kitab-kitabnya para ulama nggih. Masya Allah masing-masing kitab ini punya barokah. Kitab yang paling kecil misalnya namanya Matnul Ajurrumiyah ini bukan hanya dibuka tapi dihafal oleh anak-anak kita. Pengarangnya ini karomah punya karomah yang luar biasa ikhlas luar biasa pengarang daripada Matnul Ajurrumiyah kembek teparan aran Ajurrumiyah karena beliau lahir di sebuah desa namanya desa Ajurrum. Ajurrum itu ternyata maknanya adalah faqirun sufiyun, yaitu orang ahli ibadah yang sufi hidup bersih dekat dengan Allah wali berembirun nampak kewalian beliau itu setelah beliau menulis kitab Al-Ajurrumiyah niki nggih bareh perhatian nih Bapak Ibu sekalian bareh perhatian tamu sak datang jero nih kita ketongkolan isi perhatian temu datang baru niki nggih ya nggih mohon maaf ya Mas Tamian karena yang kita baca niki ulama nggih nah, jari napi lagi bareh lamun datang pengurus besar Nahdlatul Watan beliau yang mengaji mohon kita lebih fokus kepada beliau nggih ya kemben turun rahmat Allah di majelis di pondok pesantren kali dibaca kitab-kitabnya para ulama. Satu diantaranya adalah Al-Ajurrumiyah niki adik-adik niki baca doang Ajurrumiyah baca Al-Ajurrumiyah coba baca antal kalamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul waqsamuhu salasatun
fal ismu. Wah, hafal dewa hafal niki. Hafal doa niki no. No adik-adik niki hafal jamaah tamian. Ini pengarangnya dulu ikhlas. Demen tulis salah jurumiah niki, demen tulis si pengarang mun teteh jok laut. Nabi basen ya Allah, lamun tiang ikhlas tulisannya masih utuh. Lamun tiang di ikhlas adik nancur ya Allah. Ternyata setelah satu pekan, seminggu adik nilai laut Monlito PT Malik setelah 7 hari masih kertasnya. Nggih. Seminggu nggih na teteh kitab niki le laut. 1 minggu. Setelah seminggu mun PT kelemak ternyata kitab niki masih utuh. Tulisannya masih bagus. Dek wah kena siai sekedik-kedik. Itu menggambarkan keikhlasan pengarangnya. Andai tulisan dan pelugu sami kira-kira teteh jok laut seminggu napi ya masih kira-kira la ilaha illallah nggih. Lalu disebut dengan Al-Qadhi Husain nggih, Imam Qadhi nuke. Beliau nike umurnya berapa tahun? Umurnya 160 tahun. 160 tahun. Lagu Masya Allah sekalipun umur 160 tahun badannya masih sehat. Gigin bagus, penentang bagus, pendengar masih terang, sehat. 160 tahun. Dan di akhir umurnya beliau abdikan dirinya menjadi merbot di Masjid Nabawi, tukang sapu makam Nabi. Masya Allah nongki 160 tahun masih sehat, masih tahu nyapu. Itu makin jamaah tamu rahimakumullah. Anda tak berumur 70 tahun, balu 10 tahun, siwa 10 tahun masih tahu begawah atau ndek balu 10 tahun masih tahu taek jok lolon naon det tahu nggih ya nggih wah det Masya Allah. Terus beliau ditanya apa resep sehatnya, beliau mengatakan hafiztuhu minal ma'asi fahafadhanillah minal amrad. Saya jaga tubuh saya ini dari dosa, maka Allah pun memelihara tubuh saya ini dari penyakit. Nah, kitab beliau dibaca di pondok-pondok pesantren. Okay? Matan goyah wa taqrib, singkat sakit kitabnya, lagu lengkap hukum Islam dari bab ibadah, bab muamalah, bab pernikahan sampai bab hukum-hukum atau hukuman dalam Islam. Diminta baca ini ke turun rahmat Allah jemaah Islamian ki. Nah, oleh karena itu jemaah alangkah beruntungnya biji jari taplugu sami ketika dia masuk di pondok-pondok pesantren ki. Tamak biji jari di Kiara Pondok Al Azhar. Kemudian ada napiaran di pondok pesantren juga ki diajarkan kita kisila yang dapat di kisila mengaji diki ya niki alhamdulillah beli tahu niki tempat anak-anak kita belajar tahun beribadah dan seterusnya ya tahun turun rahmat Allah nggih ya beton turun rahmat Allah Malik di masjid jelas nggih di masjid ya karena Allah min yas'aluka ya Allah min mujibat Allah minasaluka mujibat rahmatik. Aku mohon ya Allah amal-amal yang memastikan diriku mendapatkan rahmatmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Nabi azaima maghfiratik, yaitu amal yang menjadikan saya pasti mendapatkan ampunanmu. Mbet mau ampunan Allah pengajian dah. Pengajian baru sampun terbacaan satu hadis oleh Tuan Guru Zulyadain bahwa orang yang berangkat mengaji ndek man sugul jebakan sudah mendapatkan ampunan
Nggih, jari tak perlu sami niki jemaah sedang mencari ampunan Allah di tempat niki. Mudah-mudahan sebelum kita berangkat, sebelum kita bangun dari tempat kita duduk niki, sedih teman datang balik, mudah-mudahan kita semua sudah bersih dari dosa dan sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hajat kita semua juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal. Yang punya hajat mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara jamaah niki sabedoi utang, bedoi kredit dek mana selesai, mudah-mudahan diselesaikan, dilunasi oleh Allah. Amin ya rabbal. Arak bedoi kredit jamaah deriki sahadir, arak masih bedoi utang, arak kanak-kanak niki kena arak niki nggih, arak kredit niki ya nggih. Ibu-ibu hele mudi arak kredit dendek niki malunas. Sak datang bilang jelur rebo arak nah, jelur kemis arak. Ibu-ibu niki arak nanti, ya arak sak tepi tu bilang rebo nggih. Arak setepi itu bilang Kamis nggih. Sagirang-girang tepi itu ni kenapa unin jamaah ya Allah si Arun datang julur Rebo ni unin nggih. Ya nggih, mudah-mudahan dengan barokah kita hadir ngaji di tempat niki, pintu kemudahan nggih. Allah membuka pintu kemudahan sehingga semua diberikan kemudahan hidup oleh Allah. Amin ya rabbal. Ya nggih, jadi kita cari ampunan Allah di majelis-majelisnya. Ya, yang kemudian yang ketiga apa yang diminta oleh Nabi, al-ghanimah min kulli bir. Nabi minta, ya Allah berikan kami keuntungan dalam setiap kebaikan. Orang yang beruntung jemaah Islam yang hidup, di mana ada kebaikan, di sana dia dapat bagian. Berembin tante marak niki jemaah Islam, kita ikut berjuang. Ya, adin aliran pahala kita itu bukan dari satu sumber. Loi lah ngata mau pahala ia kena nika, ia kena wal ghanimah min kulli bir. Jadi pahala itu bukan dari satu sumber. Paden marak dengan hidup di dunia niki, kalau rezekinya hanya dari satu sumber saja, biasa lamun sumber ni sakit ni ke bermasalah no, agak susah tinggi. Tapi kalau sumbernya banyak aman tinggi. Mara air coba air taruhlah air misal lamun tak andalan PDAM doang, lamun macet susah tu. Lagu lamun tu harak sumur, harak air sa koraselin aman tu. Nah, orang yang paling beruntung hidup di dunia dan di akhirat adalah orang yang punya sumber pahala banyak. Nggih. Lui sumber pahala. Itulah orang yang paling beruntung. Berembe tentang jamaah Islamian, ikutlah dalam setiap perjuangan Islam. Ya, nggih, lamun tumilu dalam setiap perjuangan Islam, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala yang banyak sumbernya. Al-maghfurlah Maulana Syekh piaan ta perlu sami nggih, lui tepiaan te madrasah, tepiaan te jamaah niki jamaah Aisyah kembih milu marak niki masyaallah niki saya habdui andil di pondok niki dari awal, maka dia tetap mendapatkan pahala setiap hari, setiap waktu. Sekalipun dia tidak hadir setiap hari, aku tetap terkadung ngaji, tetap mau pahala niki. Lemak sak ngaji ni ke tamat mengajar pira ja keluar sak sinajah ni ke terus marah ni ke kucuran pahala yang mengalir kepada dia. Niki orang yang paling beruntung jemaah Islamian nggih. Ya, lagu saran dalam perjuangan niki marah ni ke nggih butuh pengorbanan pikiran, tenaga dan seterusnya. Ia dalam Al-Qur'an la yastawil qaidun wal mujahidun, la yastawil qaidun minal mu'minin ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim.
Tidak akan pernah sama orang yang duduk dengan orang yang bergerak. Nggih, beda pahala nggih. Jamaah sekalian rahimakumullah, niki wal ghanimah min kulli bir, dapat pahala. Alhamdulillah tiang pelugu sami di Nahdlatul Watan niki wah luwih tepiaan nggih. Tepiaan te majelis taklim milu bodoi andil mau te pahala. Arak madrasah milu bodoi andil mau te pahala terus. Alhamdulillah ada jamaah-jamaah arak muslimat milu mau te pahala rika. Ada jamaah Hizbullah milu la ilallah pelik pahala dan nika nggih. Jadi Hizbullah nika adalah kelompok berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Ya kan Hizbullah nika. Ya alhamdulillah makin di Lombok Barat ketua atau korda Hizbullah kita alhamdulillah Tuan Guru Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, yang wakilnya Tuan Guru Haji Zulyadain nggih. Wikan pelukan Tuan Guru Ihya nggih, Tuan Guru Dain. Beliau niki alhamdulillah aktif makin di Hizbullah. Sila jamaah yang belum bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Watan milu. Iya, ndik sekedar layat doang. Program Hizbullah luwe endah arah sosial membantu arah niki nggih, termasuk arah niki. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi jamaah yang belum bergabung di barisan Hizbullah sila ngiring milu bergabung di ya. Yang tentu ya mastamu rahimakumullah, searan manusia niki siap ataupun tidak siap pasti dia akan meninggal dunia. Dia nara dengan dia meninggal. Ya, keuntungannya kalau dia meninggal, masya Allah jamaah Hizbullah dari berbagai macam desa jauh dari dosa, yang ada dibersihkan dari dosa, dipelihara oleh Allah nggih, dengan paling aman hidup, yaitu orang yang sudah diampuni oleh Allah. Orang yang paling bahagia meninggal, orang yang meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah. Orang yang paling senang menghadap pada Allah adalah orang yang menghadap pada Allah dalam keadaan dia sudah diridhai karena dosa-dosanya sudah bersih. Dan orang yang dosanya bersih itulah orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab langsung masuk surga. Itulah yang menjadi cita-cita besar Al-Maghfurlah Maulana Syekh, bagaimana jamaah warga Nahdlatul Watan dan seterusnya agar semua masuk surga bi ghairi hisab nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur bahwa hari ini kita Pelugu Sami akan dihadiri oleh pengurus besar Nahdlatul Watan dan dihadiri oleh para guru-guru kita. Ini tentu berkah, keberkahan nggih, keberkahan yang luar biasa nggih, apabila kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Nabi maut jamaah sekalian, yang kita dapatkan adalah pertama adalah rahmat yang turun buruk nika nggih. Demen kumpul kancing guru-guru kita itu sudah berkah. Ia bahasa Imam Syafi'i kan, uhibbus salihin walastu minhum la'ali an ana labihim syafa'ah. Sekelas Imam Syafi'i saja senang kumpul dengan orang-orang mulia, orang-orang soleh. Nabi lagi tiang Pelugu Sami nggih. Lalu yang kita harapkan apa? Doa nggih. Doa guru-guru kita ini beda berdoa lek balik mesak-mesak kancet berdoa luwek kancet marak niki dan dihadiri oleh guru-guru kita nggih. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya kita ikuti pengajian niki sampai selesai nggih, sampai doa nanti nggih. Selalu tang ingatkan, lamun dek man tutuk doa dendek manda ngangkat-ngangkat apalagi dak oleh nggih. Ikuti doa sampai selesai nggih. Sekalipun arak bejari setekor sidriki ya punggu sami tetap di tempat itu sampai doa selesai kembek, karena doa itulah inti daripada majelis ta'lim niki nggih, inti daripada pengajian. Rohnya itu ada di doa. Mungkin
niki saja yang bisa yang sampaikan. Mari kita dengar pengajian-pengajian dari guru-guru kita sambil kita menunggu kedatangan pengurus besar Nahdlatul Watan yaitu Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.